Selamat malam, Bu Cici dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi mengenai Human Resource Policy and Practices. Sebelumnya, anggota kami ada 4 orang, yaitu ada Fatmah Nurunisa Sofiatus Solihah, lalu ada saya sendiri, Niputu Ayu Saraswati Sumada, lalu ada Rifki Ahmad Naufal, dan juga ada Yusuf Aji Darmawan. Untuk chapter ini terdiri dari 6 subbab, yaitu yang pertama adalah tentang recruitment practice, yang kedua tentang selection practice, yang ketiga tentang substantive and contingent selection, dan yang keempat tentang training and development program, yang kelima tentang performance evaluation, dan yang keenam tentang the leadership role of HR. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang recruitment practice. Rekrutmen itu bisa kita katakan bahwa dia adalah tahap awal dari program human resource yang diikuti dengan seleksi. Jadi sebenarnya mungkin masih banyak juga yang bingung ya sebenarnya apa sih perbedaan dari rekrutmen dan juga seleksi. Kalau dari beberapa referensi yang saya baca, kalau rekrutmen itu nadanya lebih positif. Jadi rekrutmen itu mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti seleksi. Nah, sedangkan kalau seleksi itu tahapnya konotasinya lebih ke negatif karena dia menghabiskan orang dan menyisakan hanya beberapa orang, seperti itu. Nah, sedangkan untuk strategic recruiting itu sudah menjadi landasan dari beberapa company gitu ya. Jadi maksudnya adalah rekrutmennya itu disesuaikan dengan strategi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, sistem yang terbaik biasanya akan menarik atau menyaring kandidat-kandidat yang memang benar-benar berkualitas gitu ya, berkualitas dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan maupun mengenai perusahaan tersebut. Nah, biasanya beberapa sistem rekrutmen yang efektif itu include dari internal referrals, di mana itu artinya adalah perusahaan itu melakukan seleksi internal dengan mencari kira-kira kandidat siapa yang cocok, bertanya dengan para karyawannya, kira-kira siapa relasi atau kira-kira siapa yang menurut kalian cocok untuk mengisi posisi ini. Jadi mendapatkan rekomendasi dari karyawan yang sudah ada duluan di perusahaan. Lalu ada juga internship program, itu adalah program magang. Jadi biasanya anak-anak magang itu kalau misalnya memang dianggap sudah cocok dengan perusahaan, mungkin bisa ditawarkan untuk mengikuti wawancara lebih lanjut dan kemudian bisa direkrut menjadi pegawai. Lalu ada metode-metode lain lagi yang bisa memberikan potensial kandidat ya, aplikan yang potensial itu informasi yang cukup untuk bisa mengevaluasi jabatan yang mungkin bisa mereka isi. Lalu biasanya perusahaan itu menggunakan beberapa pelaku rekrutmen gitu ya, bisa yang ada eksternal, bisa juga ada yang internal. Kalau eksternal itu biasanya mereka minta tolong dari konsultan-konsultan, kalau misalnya internal tim internal mereka HR-nya sendiri. Nah, biasanya itu yang paling efektif itu, rekruter yang paling efektif itu adalah rekruter yang sudah mengetahui dengan jelas tentang pekerjaannya dan juga lebih efisien dalam berkomunikasi dengan kandidat-kandidat yang potensial, serta mereka men-treat kandidat-kandidatnya itu dengan respect. Jadi tidak ada istilah mengecilkan mereka atau malah meremehkan mereka gitu ya. Nah, terus biasanya kalau sekarang itu sudah mulai rekrutmen itu menggunakan beberapa alat-alat yang online. Misalnya job boards dan juga sosial media. Seperti misalnya yang saya temukan beberapa contohnya itu ada applicant tracking system, lalu ada juga rekrutmen marketing software, dan masih ada beberapa yang lainnya. Yang kedua adalah selection practice. Nah, seleksi ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan orang yang tepat gitu ya. Jadi dengan cara mencocokkan karakter individu dari kandidat tersebut, baik itu dari sisi kemampuannya, dari sisi pengalamannya, atau dari sisi latar belakangnya, dengan job requirement yang kita punya gitu. Nah, biasanya kalau ada sistem seleksi di suatu perusahaan itu
Tergantung dari perusahaannya sebenarnya, tapi pada umumnya itu ada 3 tahapan di sini kalau yang kita lihat di buku ya. Tapi sebenarnya tahapan ini tidak mutlak, tidak mutlak ada di semua perusahaan. Ada yang hanya mungkin kalau perusahaan kecil itu biasanya nggak perlu sampai 3 tahap, mungkin hanya berapa tahap saja. Seperti misalnya kalau di buku itu contohnya perusahaan potong daging itu mereka biasanya nggak terlalu banyak yang mau apply. Jadi mungkin asal ada yang apply, kalau misalnya memang dianggap cocok dan orangnya tekun gitu, langsung diterima. Jadi nggak pakai banyak-banyak tes kayak tes tertulis dan segala macam. Nah, kalau secara umum ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah initial selection, yang kedua ada substantive selection, dan yang ketiga ada contingent selection. Kalau initial selection ini sebenarnya tahap paling awal ya, jadi mungkin kalau di Indonesia bisa kita sebut seperti seleksi administrasi. Jadi benar-benar basic requirement yang harus dipenuhi oleh kandidat tersebut untuk bisa menempati jabatan-jabatan yang kosong. Seperti misalnya kalau di sini ada application form atau background checks. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu kan jabatan-jabatan yang kosong itu mungkin ada jabatan yang memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu saja atau mungkin juga kualifikasi pendidikan, semua kualifikasi pendidikan bisa mengisi jabatan tersebut. Nah, di sini biasanya disarankan di sini di seleksi administrasi ini atau di initial selection ini. Selain kualifikasi pendidikan juga bisa dilakukan background check. Background check ini tergantung organisasi sih sebenarnya. Dia ada organisasi yang melakukannya di awal, tapi ada juga organisasi yang melakukannya di akhir. Jadi itu tergantung kebijakan dari organisasi. Bisa juga initial selection ini dari CV biasanya. CV itu kan biasanya juga ada umur, ada status marital, sudah menikah atau belum, lalu juga ada riwayat-riwayat pendidikannya, lalu juga ada sertifikasinya misalnya kalau memang dipersyaratkan. Nah, itu di situ dilihat apakah kira-kira cocok dengan kualifikasi awal yang dibutuhkan untuk mengisi suatu jabatan. Selain CV dan juga background check, itu ada juga credit history check. Jadi, beberapa organisasi itu juga ada yang mempersyaratkan melihat history kredit dari para pelamar. Biasanya dari bank sih yang seperti ini. Jadi, dicek apakah kira-kira mereka punya hutang atau yang tidak terbayar, atau misalnya mereka punya kecenderungan untuk berhutang besar dan dilunasinya kemudian yang dengan jangka waktu yang cukup lama. Tapi semakin ke sini sebenarnya nggak cuma bank sih yang pakai ini, makin banyak juga makin pakai credit history check. Lalu selanjutnya ada criminal background. Kalau criminal background ini mungkin hampir semua ya, mungkin ya kalau di Indonesia mungkin pakai SKCK dari kepolisian. Tapi kalau di luar ada juga perusahaan yang tidak terlalu mementingkan criminal background. Jadi biasanya perusahaan yang seperti ini itu adalah perusahaan yang percaya bahwa seorang kriminal pun bisa berubah menjadi baik kembali. Namun keputusan seperti ini memiliki risiko, yaitu si kandidat yang memiliki criminal background ini mungkin saja dia bisa mengulangi kesalahannya atau mengulangi perbuatannya, namun bisa juga memang dia berubah menjadi lebih baik. Lalu selain itu juga background check ini juga bisa melihat kira-kira apakah kandidat ini berafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang. Itu juga bisa dilihat dari sini. Biasanya kalau yang seperti ini menggunakan teknik online sih, maksudnya dengan teknologi itu bisa lebih objektif daripada kalau diisi secara tertulis gitu, misalnya kayak di CV ditulis itu kan bisa aja mereka bohong gitu ya. Tapi kalau kita cek misalnya di Google, kita search gitu biasanya lebih kelihatan seperti itu. Lalu bab yang ketiga itu ada substantif dan contingent selection. Nah, di substantif dan contingent selection ini
sebenarnya ini adalah substantif, terutama substantif selection itu merupakan inti dari tahapan tes. Nah, biasanya substantif ini ada 3 tahap. Yang pertama ada written test, lalu ada performance simulation test, dan yang ketiga ada interview. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan 2 tahapan tes yang biasanya dipakai ya. Jadi yang pertama itu written test. Itu biasanya kalau untuk written test itu dia ada intelligence or cognitive ability test, atau mungkin biasa kita sebut kayak tes, kalau di Indonesia itu kayak tes TPA, kayak tes SKD, mungkin kalau untuk yang PNS. Itu memang kalau menurut penelitian itu memang terbukti orang-orang yang memiliki nilai yang besar itu memang cenderung memiliki job performance yang baik. Lalu ada juga personality test. Ini untuk mengukur apakah kandidat ini gigih, tekun, dan juga hard worker gitu ya. Lalu juga ada integrity test. Kalau integrity test ini lebih mengukur tentang kejujurannya, tanggung jawabnya, apalagi untuk bidang-bidang yang memang memerlukan integritas yang tinggi, seperti misalnya memegang uang gitu ya misalnya gitu. Lalu yang kedua ada performance simulation test. Nah, ini tahapan ini memiliki validitas yang lebih tinggi karena kita bisa melihat secara langsung kemampuan orang tersebut untuk melakukan pekerjaan pada lowongan jabatan yang ia lamar. Ini contohnya ada work sample test. Work sample test ini biasanya memang dilakukan untuk perusahaan yang memerlukan pekerja dengan keterampilan khusus ya, seperti misalnya tukang kayu atau mekanik seperti itu, atau kelistrikan ya, yang terkait dengan kelistrikan. Lalu ada juga assessment center. Kalau assessment center ini lebih mengukur potensi manajerialnya. Jadi kalau assessment ini biasanya kandidat itu akan disuruh mengikuti sebuah kelompok selama beberapa hari dan akan diberikan role play. Jadi dalam role play itu akan diberikan sebuah kasus, lalu kandidat tersebut akan diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut. Lalu ada juga situational judgment test. Nah, ini untuk situational judgment test ini biasanya lebih murah daripada work sample test ataupun assessment center. Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan, memberikan sebuah kasus kepada kandidat, lalu kandidatnya akan memberikan jawaban, dan jawaban dari kandidat itu akan dibandingkan dengan jawaban dari karyawan-karyawan yang sudah memiliki pengalaman yang tinggi gitu ya. Jadi memang sudah memiliki kemampuan yang tinggi di bidangnya. Nah, tapi sebenarnya untuk situational judgment test ini bisa diakalin dengan cara coaching. Misalnya dia belajar dulu dari seniornya yang sudah lebih berpengalaman. Jadi memang ada bias di sini ya. Jadi antara dia memang benar-benar berbakat atau karena persiapan yang lebih baik. Lalu ada yang keempat itu ada realistic job preview. Nah, kalau yang ini agak kontroversi sebenarnya kalau di buku itu ya. Jadi dia itu seperti mempekerjakan kandidat, diberikan jangka waktu tertentu untuk bekerja, untuk menyelesaikan suatu tugas, namun tanpa dibayar. Jadi ada risikonya, di mana kalau misalnya kandidat tersebut merasa dia hanya diperalat gitu ya, jadi organisasi itu dapat pekerjaannya, namun dia tidak membayar kewajibannya gitu kan. Jadi si kandidat ini merasa nggak adil. Nah, itu ada risiko kandidat ini bisa mengundurkan diri. Nah, ini adalah suatu tantangan untuk manajernya, di mana kandidat itu harus dibuat sudah engage dari awal tahap seleksi. Ini merupakan tugas dari si manajernya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, metode yang selanjutnya adalah interview atau wawancara. Nah, jadi interview atau wawancara ini adalah instrumen yang cukup populer ya untuk jadi praktik standar ketika ada seleksi. Nah, tapi ketergantungan pada metode ini bisa menjadi masalah karena bisa menunjukkan kesan seperti orang yang bisa mempromosikan dirinya sendiri itu memiliki efek yang kuat. Sebaliknya, kandidat yang tidak bisa mempromosikan dirinya
Padahal mungkin si kandidat ini tuh lebih berpengalaman dalam bekerja, itu bisa nggak lulus dalam tahap wawancara ini. Nah, wawancara ini ada 2 jenis. Yang pertama ada tidak terstruktur, yaitu wawancara yang singkat, santai, dan pertanyaannya acak. Nah, jenis ini tuh tidak terlalu efektif jika digunakan. Yang kedua ada wawancara terstruktur. Wawancara ini terencana dan dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait pekerjaan. Wawancara jenis ini dapat menghasilkan respon yang lebih reliable. Nah, untuk pekerjaan berat itu, jadi pemeriksaan medis itu harus merupakan indikator penting dari kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, sebaiknya dilakukan tes narkoba itu. Next slide. Yang berikutnya ada program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama kita bahas jenis pelatihan. Itu ada 4. Yang pertama, kemampuan dasar. Seiring dengan pekerjaan yang menjadi lebih canggih, kebutuhan akan kemampuan dasar tumbuh secara signifikan. Jadi, organisasi itu harus mengajarkan kemampuan membaca dan matematika dasar kepada karyawan ya contohnya. Karena ternyata hal ini itu terbukti dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mempermudah membaca grafik, dan meningkatkan kepercayaan diri dari karyawan tersebut. Yang kedua ada kemampuan teknis. Kemampuan teknis ini penting karena 2 alasan. Yang pertama, teknologi baru dan desain struktural yang baru dalam organisasi. Karyawan membutuhkan penguasaan berbagai tugas yang lebih luas dan peningkatan tentang bagaimana beroperasi dalam organisasi. Yang ketiga ada kemampuan memecahkan masalah. Pelatihan ini dapat mencakup kegiatan seperti bagaimana cara mempertajam logika, penalaran, dan keterampilan yang mendefinisikan masalah, serta kemampuan untuk menilai sebab akibat, mengembangkan dan menganalisis alternatif, serta memilih solusi yang tepat. Kemudian yang keempat ada kemampuan interpersonal. Jadi mungkin beberapa karyawan itu sudah memiliki interpersonal skill yang baik dalam sebuah organisasi, tetapi mungkin juga masih ada yang memerlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan seperti mendengarkan, berkomunikasi, dan membangun tim. Next slide. Nah, ini training tambahan ya. Selain yang 4 tadi, yang kelima ada pelatihan kesopanan. Nah, manajer SDM semakin sadar akan efek perilaku sosial di tempat kerja. Dan mereka itu memperhatikan masalah ketidaksopanan, intimidasi, dan pengawasan yang kasar dalam organisasi. Terus para peneliti itu menunjukkan bahwa perilaku negatif tadi itu dapat menurunkan kepuasan kerja, mengurangi kinerja, meningkatkan persepsi perlakuan tidak adil, terus bisa meningkatkan depresi dan menyebabkan penarikan psikologis dalam bekerja. Nah, salah satu cara pelatihannya itu secara khusus ditargetkan untuk meningkatkan kesopanan dengan cara pembicaraan yang terarah tentang masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang keenam ada pelatihan etika. Jadi kritikus itu berpendapat bahwa etika itu didasarkan pada nilai-nilai dan sistem nilai itu dapat dipelajari melalui contoh-contoh dari lingkungan kerja. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian etika itu tidak memiliki efek jangka panjang ketika dilakukan. Jadi ketika ada pelatihan etika ya udah pas pelatihan itu aja diimplementasiinnya. Tapi ada juga pendukung dari pelatihan etika ini yang mengatakan bahwa sebenarnya nilai itu dapat dipelajari dan diubah sehingga pelatihan ini dapat membantu pekerja mengenali dilema etika dan lebih sadar akan masalah etika. Next slide. Kemudian ada metode pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan pekerjaan. Metode on the job training itu meliputi rotasi pekerjaan, magang, penugasan pengganti, dan program pendampingan formal. Tapi organisasi juga harus berinvestasi dalam off-the-job training. Metode yang terkenal adalah seperti kuliah di kelas, webinar, seminar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pelatihan berbasis komputer atau bisa kita bilang e-learning.
Jadi pemberi kerja itu dapat meningkatkan pelatihan berbasis komputer dengan cara menyediakan petunjuk yang jelas terkait tujuan pelatihan, strategi belajar yang efektif, dan pengukuran kemampuan terkait tujuan pembelajaran itu sendiri. Next slide. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasi efektivitas pelatihan yang tadi sudah disebutkan. Jadi, efektivitas ini mengacu pada tingkat kepuasan, jumlah yang mengikuti pelatihan, dan sejauh apa mereka dapat mengimplementasikan materi ke pekerjaan yang sebenarnya. Keberhasilan pelatihan tergantung pada individunya masing-masing ya. Jadi, dalam individu itu ada kepribadian. Nah, kepribadian itu maksudnya ada orang yang memiliki fokus yang tinggi, kemudian kemampuan belajar dan kemauan yang belajar yang lebih tinggi itu mungkin bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dalam pelatihan. Kemudian juga ada yang namanya climate atau iklim gitu ya. Jadi orang itu butuh melihat bagaimana pelatihan itu dapat diaplikasikan ke pekerjaan mereka. Terus berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa ketika organisasi itu berinvestasi dalam pelatihan, ternyata dapat meningkatkan produktivitas dengan nilai yang jauh lebih besar daripada biaya penyediaan pelatihan yang mereka keluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya terkait dengan performance evaluation atau evaluasi kinerja pegawai. Nah, di masa lalu yang dilakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai adalah hanya terhadap hal-hal atau item yang terdapat pada job description. Tapi seiring berjalannya waktu, penilaian performance atau kinerja ini juga dilakukan terhadap pekerjaan yang tidak tercantum di dalam job description. Kemudian peneliti mengungkapkan terdapat 3 hal yang mempengaruhi performa dalam bekerja. Yang pertama itu task performance. Hal ini berkaitan dengan kombinasi dari efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan yang menjadi core atau inti. Kemudian berikutnya citizenship berkaitan dengan kekeluargaan atau kekerabatan dalam bekerja antar pegawai. Hal ini bisa dicontohkan ketika bagaimana sih respon rekan kerja ketika ada yang tidak masuk karena sakit atau ada yang membutuhkan bantuan meskipun itu tidak diminta secara langsung. Atau mungkin kalau dalam organisasi yang terdapat rantai komando itu sering disebut dengan korsa. Kemudian yang terakhir itu counterproductivity atau kontraproduktif, di mana hal ini bisa dicontohkan dengan absen atau terlambat masuk ke kantor, dan dalam level parahnya itu seperti mencuri barang persediaan di kantor. Nah, 3 hal inilah yang dapat mempengaruhi pekerjaan dari pegawai tersebut atau kinerja dari pegawai tersebut. Kemudian next, tujuan dari evaluasi performa atau evaluasi kinerja. Yang pertama itu berkaitan dengan general human resource decision, di mana yang pada umumnya terkait dengan promosi atau kenaikan pangkat pegawai atau karyawan. Yang kedua itu transfer. Transfer ini didefinisikan sebagai perpindahan pegawai antar bidang atau antar divisi dalam satu perusahaan. Kemudian termination ini berkaitan dengan apakah kontrak dari karyawan tersebut akan dilanjutkan atau cukup sampai di situ. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan oleh pegawai. Dengan melakukan evaluasi kinerja, maka perusahaan akan lebih mudah menentukan training dan development apa yang dibutuhkan oleh karyawan yang bersangkutan. Kemudian berikutnya
pinpoint employee skill and kompetensi. Jadi dengan melakukan assessment terhadap kinerja tadi, maka perusahaan akan tahu skill karyawannya itu apa, dan skill yang ingin ditingkatkan itu apa, dan hal-hal yang berkaitan dengan skill tersebut kemudian akan di-match-kan atau dicocokkan dengan kompetensi atau pelatihan yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya menyediakan feedback kepada karyawan. Feedback ini yang paling jamak mungkin ini reward terhadap karyawan yang kinerjanya sangat strong banget atau sangat bagus banget. Kemudian berikutnya, apa sih yang perlu dievaluasi? Yang pertama itu berkaitan dengan individual task outcome, yaitu output dari karyawan dilihat sebagai seorang pribadi dan terlepas dari kinerja secara tim. Jadi misalnya seberapa banyak sepatu yang dihasilkan oleh karyawan itu sendiri, bukan seberapa banyak sepatu yang dihasilkan oleh satu lini produksi. Kemudian yang kedua terkait dengan behavior, yaitu perilaku, bagaimana karyawan tersebut berperilaku dalam bekerja, apakah baik terhadap rekan kerjanya, apakah terhadap rekan kerjanya tersebut menunjukkan attitude yang baik, seperti itu. Kemudian trait itu mirip dengan behavior, tetapi lebih ke ciri atau karakteristik dari karyawan. Misalnya, apakah dia itu dalam bekerja itu percaya diri, kemudian tidak bergantung maksudnya bersikap mandiri, kemudian attitude-nya juga baik. Baik, berikutnya. Ya, berikutnya siapa sih yang mempunyai hak untuk melakukan evaluasi? Nah, yang paling populer tentu atasan langsung atau manajer yang membawahi karyawan tersebut. Selain itu, yang paling jamak melakukan evaluasi selain atasan langsung itu juga atasan atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam SDM. Selain kedua itu ada juga peer evaluating, yaitu penilaian yang dilakukan oleh rekan kerja. Nah, dari hal-hal tersebut dapat dikompil kemudian dijadikan satu menggunakan 360 degree evaluation, di mana evaluasi itu tidak cuma dari atasan langsung saja atau dari pejabat yang berwenang di SDM, melainkan semua pihak yang berkaitan dengan karyawan yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat di gambar di mana employee tersebut dinilai mulai dari manajemen bahkan sampai klien, supplier, sampai dengan subordinate. Kemudian berikutnya, metode dalam evaluasi kinerja. Yang pertama itu written essay, di mana sebelum essay ini diberikan ke karyawan, maka ditentukan dulu hal-hal apa saja yang akan dinilai terhadap karyawan tersebut. Nah, setelah itu penilaian tersebut dituangkan ke dalam sebuah kertas atau kalau zaman sekarang udah di Word, dan penilaian itu berupa kalimat, berupa uraian berkaitan dengan hal-hal yang telah ditentukan di awal. Kemudian yang berikutnya itu critical incident, di mana perusahaan akan menilai terhadap satu aspek di mana karyawan tersebut akan bekerja dengan efektif seperti apa dan bekerja dengan tidak efektif seperti apa. Nah, dari gap yang muncul ini, maka perusahaan akan melakukan evaluasi apakah gap ini dapat diperbaiki dengan pelatihan atau pengembangan kompetensi tadi, atau diambil keputusan lain. Kemudian graphic rating skills ini mirip dengan written essay, di mana ditentukan hal-hal dahulu apa yang perlu dinilai dari karyawan,
baru kemudian dilakukan penilaian. Cuman bedanya kalau tadi written essay tentu dengan kalimat-kalimat, sedangkan graphic writing skill ini penilaian lebih sederhana, di mana hanya terdapat skala angka, bisa 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu BARS. Metode ini merupakan metode gabungan antara critical incident dan graphic writing skills. Kemudian yang terakhir yaitu force comparison. Untuk ini yaitu membandingkan misalnya sebelumnya force comparison ini penilaian yang dilakukan terhadap banyak pegawai. Jadi tidak bisa terhadap individu pegawai. Ambil contoh misalnya terhadap 100 pegawai. Nah, 100 pegawai ini itu yang akan dilakukan penilaian ini akan ditentukan melalui dua cara. Yang pertama itu group order ranking atau yang kedua individual ranking. Nah, kalau group order ranking ini maka dari 100 itu akan dibagi menjadi beberapa grup. Nah, dari beberapa grup ini nanti bisa dibagi berdasarkan gender atau dibagi berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, setelah dibagi menjadi beberapa grup tadi, maka setiap pegawai akan dibuat klasemen siapa yang paling baik dan siapa yang paling buruk. Nah, kemudian untuk yang individual ranking, ini dari 100 pegawai yang contoh tadi, itu tidak dibagi menjadi beberapa grup, melainkan langsung jadi satu grup besar, kemudian akan dibikin klasemen siapa pegawai yang paling jago kerjanya atau paling bagus dan siapa yang paling buruk. Kemudian berikutnya, improving performance evaluation. Yang pertama yaitu menggunakan evaluator yang banyak sehingga dari perusahaan itu tidak hanya dapat satu sudut pandang terhadap hasil penilaian kinerja karyawannya. Hal ini bagus untuk menghindari bias dan sekaligus menguji keakuratan dari evaluator itu sendiri. Kemudian evaluate selectively yaitu tadi atas poin-poin yang akan dilakukan penilaian, misalnya kedisiplinan pegawai, kemudian jumlah output yang dihasilkan. Nah, itu dipilih dengan selektif dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya kayak pegawai dinilai baik karena jarang mengambil cuti. Nah, itu kan mungkin kan bukan hal yang terlalu urgent, justru malah nggak ngefek ke kinerja. Nah, itu dihapus aja atau dihilangkan aja karena tidak efektif dalam melakukan evaluasi kinerja. Kemudian yang ketiga tentunya melakukan pelatihan terhadap evaluator atau pihak yang ditunjuk sebagai evaluator. Yang keempat itu provide employee with due process, di mana pihak evaluator ini harus dapat meyakinkan ke pegawai atau karyawan bahwa penilaian tersebut dilakukan secara fair dan seminimal mungkin memasukkan hal-hal yang subjektif, sehingga karyawan akan merasa puas terhadap hasilnya dan akan berdampak langsung terhadap kinerja pegawai. Nah, untuk due process system sendiri itu terdapat beberapa ciri di mana individu atau karyawan tersebut harus dijelaskan apa sih yang perusahaan ekspektasikan terhadap karyawan tersebut, sehingga dari karyawan itu seolah-olah juga merasa, oh ini aspek-aspek yang perlu saya tingkatkan seperti itu. Kemudian semua bukti terhadap penilaian tersebut itu harus relevan dan dapat direspon. Kemudian yang terakhir, bahwasanya keputusan atau hasil dari evaluasi tersebut berdasarkan bukti yang objektif, tidak subjektif, dan bebas dari bias.
Hal ini sangat berguna agar penilaian itu menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Kemudian next berikutnya. Nah, providing performance feedback. Nah, ini adalah hal yang paling susah-susah gampang dalam evaluating performance tadi, karena pada umumnya karyawan itu bakal bersikap defensif atau susah diberitahu ketika dikasih tahu hasilnya. Misalnya karyawan tersebut ternyata kurang disiplin, sering datang telat, tetapi ketika dikasih tahu, biasanya dia akan mempunyai alasan-alasan yang merasionalisasi alasan telat tersebut. Nah, di sini pentingnya seorang manajer atau atasan untuk memberikan feedback atau mengkomunikasikan hasil dari evaluasi kinerja tersebut secara kalem, secara tenang, dengan baik terhadap karyawan tersebut, agar karyawan tersebut mampu menerima dengan lapang dada, dan tentu hasil akhirnya adalah karyawan tersebut dapat meningkatkan performa kinerjanya. Kemudian next berikutnya. Nah, ini International Variation in Performance Appraisal. Nah, di US dalam melakukan evaluasi kinerja itu sudah banyak secara formal dibanding informal. Formal ini berkaitan erat dengan objektif dibanding dengan informal atau subjektif. Sedangkan di lain tempat, di mana di Asia, kecuali yang Asia yang sudah maju, penilaian kinerja ini banyak dilakukan secara informal atau subjektif. Nah, kalau untuk contoh langsungnya, misalnya kalau zaman dulu karena mungkin belum ada metode atau program yang ditemukan untuk menilai kinerja, maka kinerja itu ya dinilai oleh atasan, ya mohon maaf, secara ya bagaimana atasan itu menerima, atau mungkin kalau bahasa kasarnya mohon maaf, suka-suka atasan gitu. Nah, untuk sekarang seiring berjalannya waktu, karena sudah banyak metode atau program yang sudah banyak berkembang, terutama di US yang udah mempopulerkan terlebih dahulu, penilaian kinerja ini sudah berubah, yang awalnya itu berdasarkan sistem yang informal, berdasarkan rekomendasi, sesuatu yang hanya beberapa pihak yang paham, menjadi sesuatu yang lebih objektif, menghindari dari hal-hal yang bias, dan tentunya hasilnya lebih dapat diukur. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang the leadership role of HR atau peran kepemimpinan SDM. Nah, bisa dibilang ini adalah tugas terpenting organisasi dalam mengelola aset yang paling berharga, yaitu adalah sumber daya manusia. Namun, SDM juga memainkan peran utama sebagai pemimpin di hampir semua aspek lingkungan di tempat kerja, mulai dari merancang dan mengelola program benefit, employee benefit, untuk melakukan survei sikap dan menyusun dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan. SDM berada di garis depan dalam mengelola kondisi kerja yang bertentangan seperti konflik kehidupan kerja, mediasi, dan PHK. Ketika seorang karyawan bergabung dan pergi, dan selama ini jalan, Departemen SDM secara unik mewakili perspektif karyawan dan perusahaan sesuai kebutuhan. Jadi ini adalah pentingnya komunikasi Departemen SDM sebelum setiap aspek kepemimpinannya. Nah, perusahaan baru-baru ini mulai mengenali potensi HR untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Ada penelitian memeriksa bahwa efek dari sistem kerja berkinerja tinggi atau High Performance Work System atau HPWS. Nah, ada kelompok yang saling memperkuat
dan tumpang tindih dan praktik sumber daya manusia yang sinergis. Ini membuat organisasi berkembang. Nah, lalu ada communicating HR practice atau mengkomunikasikan praktik SDM. Nah, kepemimpinan oleh Departemen SDM dimulai dengan memberitahu karyawan nih tentang praktik SDM yang ada di kantor itu dan menjelaskan implikasi dari keputusan yang mungkin dibuat di praktik ini. Tidak cukup hanya memiliki praktik, SDM juga perlu transparan untuk karyawan mengetahui sistem dari praktiknya ini. Ketika sebuah perusahaan berhasil mengkomunikasikan bagaimana sistem HR-nya setelah yang sudah dikembangkan dan fungsi apa aja yang dilayani dari sistem ini seperti benefit atau kewajiban-kewajibannya, karyawan dapat merasa terkontrol dan terkelola apa yang mereka dapatkan di kantor, apa yang mereka benefit. Karyawan juga bisa melihat filosofi SDM-nya dan sistem sebagai ekspresi perhatian employer yang memberi kerja dan perasaan positif yang dihasilkan telah terbukti meningkatkan komitmen, retensi, dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Bukti yang mendukung kontribusi komunikasi dan persepsi terhadap efektivitas SDM cukup besar. Misalnya, satu studi yang berbeda menjelaskan bahwa unit bisnis dalam organisasi layanan makanan besar yang dinilai pada tingkat kelompok kerja merupakan prediktor signifikan OCB, komitmen, dan niat untuk tetap bersama perusahaan. Dan praktik SDM juga memiliki efek yang berbeda tergantung bagaimana karyawan memahami alasannya. Nah, efektivitas praktik SDM ini juga tergantung pada sikap karyawan. Salah satu penelitian menemukan bahwa praktik SDM ini lebih cenderung mengarah pada hasil positif ketika karyawan terasa termotivasi. Makanya penting untuk diberikan motivasi-motivasi kepada karyawan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa karyawan yang lebih berpengetahuan tentang sistem manajemen kinerja dan menggunakan sistem tersebut lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan bahwa itu tidak cukup untuk pengusaha untuk sekedar mengatur praktik atau praktis, tapi mereka juga perlu menunjukkan bahwa praktik tersebut juga merupakan upaya untuk membuat perusahaan lebih sukses dan membantu karyawan mencapai hasil yang baik. Komunikasi kepemimpinan dapat membantu membentuk sikap dan persepsi karyawan tentang praktik SDM. Praktik SDM juga cenderung dipersepsikan secara berbeda dalam berbagai budaya bisnis. Untuk misalnya penggunaan kualifikasi pendidikan dalam menjadi kandidat menjadi praktik yang universal. Tapi selain itu juga beberapa negara menekankan teknik seleksi yang berbeda, mungkin lebih memperhatikan dari kualifikasi pendidikannya. Tampak bahwa meskipun ada perbedaan internasional dalam praktik ini tidak banyak, sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih di tiap negara perbedaannya, paling hanya beda rancangannya saja. Next slide. Nah, untuk dalam merancang dan menegakkan benefit ketenaga kerjaan seiring dengan manfaatnya, ada juga tanggung jawab yang harus dipenuhi dan karyawan perlu tahu apa yang organisasi harapkan dari mereka. Kebijakan ketenaga kerjaan diinformasikan oleh undang-undang saat ini, tetapi melampaui persyaratan minimum dan membantu menentukan budaya organisasi yang positif. Kebijakan tentu saja berbeda dari manfaat karena mereka memberikan perubahan perilaku, bukan hanya kondisi kerja. Sebuah perusahaan mungkin memberikan benefit seperti ruang istirahat khusus bagi ibu yang memiliki anak balita, tapi kebijakan diperlukan untuk menguraikan harapan untuk perilaku. Apakah ibu dengan anak memilih untuk memberi makan bayi mereka di tempat yang mudah difasilitasi atau hanya di waktu istirahat? Nah,
atau kapan saja waktu yang bisa digunakan untuk menyusuinya, dan di mana hasilnya juga bisa disimpan kalau misalnya butuh untuk digunakan di lain waktu. Nah, menetapkan kebijakan untuk menjawab pertanyaan potensial dapat membantu meminimalkan kebingungan dan kecanggungan bagi semua karyawan. Kasus ibu dan anak juga contoh manfaat potensial dan kombinasi kebijakan yang akan memastikan karyawan mengetahui manfaat sebagai bantuan pemberi kerja untuk kesejahteraan mereka sambil memahami bagaimana dan di mana menggunakannya. Namun, apapun kebijakannya harus memiliki penegakan yang efektif. Manajer SDM bertanggung jawab untuk menetapkan konsekuensi organisasi dari pelanggaran dan seringkali untuk penegakan kebijakan juga. Terkadang manajer SDM perlu mengambil tindakan bahkan ketika karyawan dan manajer divisi terkait mungkin tidak setuju, terutama jika kebutuhan hukum atau undang-undang yang menjadi masalahnya. Misal, banyak perusahaan di bidang hiburan, nirlaba, atau penerbitan dan industri pemasaran menggunakan magang pasca perguruan tinggi yang tidak dibayar, yang seharusnya menerima pengalaman kerja sebagai kompensasi. Departemen Tenaga Kerja atau Labor menetapkan bahwa pekerja magang yang tidak dibayar harus diberikan pendidikan kejuruan pengalaman, dan bahwa pekerjaan mereka tidak dapat menguntungkan employer. Anak intern dilaporkan juga banyak yang stuck di melakukan tugas-tugas kasar yang harus dibayar employer kepada orang lain yang meminta mereka melakukannya. Jika perusahaan-perusahaan ini ingin terus menggunakan pekerja magang yang tidak dibayar, manajer SDM perlu menetapkan kebijakan yang memperjelas tugas yang dapat diberikan supervisor agar tidak keluar dari tugas itu dan tidak terlalu banyak yang diberikan kepada rakyat tersebut, dan kemudian memastikan kebijakan tersebut diikuti. Walau menurut saya sebenarnya sangat kasihan sih kalau misalnya ada unpaid intern itu, ya seharusnya itu dihapuskan sih. Selanjutnya ada managing work-life conflicts. Nah, di sini kita secara khusus berfokus kepada apa saja yang dapat dilakukan organisasi untuk membantu karyawan mengurangi konflik. Work-life conflict ini menarik perhatian manajemen pada tahun 1980-an sebagian besar sebagai akibat dari meningkatnya masuknya perempuan dalam angkatan kerja dan ketergantungan anak-anak. Sebagai tanggapan, sebagian besar organisasi mengambil tindakan untuk membuat tempat kerja lebih ramah lingkungan dan ramah keluarga. Mereka memperkenalkan penitipan anak di tempat, perkemahan musim panas, waktu fleksibel, berbagi pekerjaan, cuti untuk acara sekolah, telecommuting, dan pekerjaan per waktu. Ini di US. Tetapi organisasi dengan cepat menyadari bahwa konflik work-life conflict ini tidak terbatas pada karyawan wanita dan anak-anak. Beban kerja yang berat dan tuntutan perjalanan yang meningkat misalnya semakin membuat sulit bagi laki-laki pekerja dan wanita tanpa anak untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan pribadi. Survei Boston College terhadap hampir 1.000 ayah dengan profesional karir menunjukkan bahwa peserta lebih mementingkan keamanan kerja dan jadwal kerja yang fleksibel dan ramah keluarga daripada pendapatan dan kemajuan tinggi peluang. Organisasi memodifikasi tempat kerja mereka dengan opsi penjadwalan dan manfaat untuk mengakomodasi beragam kebutuhan tenaga kerja yang beragam. Karyawan di Nestle Purina dapat membawa peliharaan mereka ke kantor. SIS Institute contoh, dan SIS Institute memiliki anak di tempat perawatan, pusat perawatan kesehatan, dan pusat kebugaran. Dan perusahaan lain menawarkan fasilitas mulai dari binatu di tempat hingga layanan makanan hingga penitipan anak gratis. Colgate di Palmolive juga pada 2015 masuk ke daftar perusahaan terbaik untuk work-life balance.
di Forbes itu mereka menawarkan perawatan darurat di rumah untuk tanggungan dan layanan konseling profesional untuk membantu karyawan tetap termotivasi untuk bekerja. Temperature atau tekanan waktu bukanlah masalah utama yang mendasari konflik kehidupan kerja. Serangan psikologis pekerjaan ke dalam keluarga dan sebaliknya lah yang membuat orang khawatir tentang masalah pribadi di tempat kerja dan berpikir tentang masalah pekerjaan di rumah yang menciptakan konflik. Hal ini menyarankan organisasi harus menekan upaya lebih untuk membantu karyawan dengan masalah manajemen waktu dan upaya lebih juga untuk membantu mereka dalam jelas membagi kehidupan mereka untuk mencapai work-life balance. Menjaga beban kerja tetap masuk akal dan mengurangi perjalanan dinas dan menawarkan anak sekolah yang berkualitas tinggi dan memberikan perawatan dan kesehatan yang baik adalah contoh praktik yang dapat membantu dalam upaya ini. Karyawan bisa juga mengurangi gangguan antara pekerjaan dan rumah dengan meningkatkan jumlah perencanaan yang mereka lakukan. Jadi seperti penjadwalan untuk work-life balance ini lebih ditingkatkan lagi dengan memberi waktu kerja yang lebih fleksibel atau tidak memakan 24 jam dalam sehari. Nah, tidak mengherankan orang bisa berbeda juga preferensi mereka untuk opsi penjadwalan dan manfaat atau benefit. Beberapa orang memilih inisiatif organisasi yang segmennya lebih baik bekerja dari kehidupan mereka sebagai waktu fleksibel, berbagi pekerjaan, dan jam per waktu. Dilakukan dengan membiarkan karyawan menjadwalkan jam kerja sendiri yang cenderung tidak bertentangan dengan tanggung jawab pribadi. Nah, sedangkan untuk sebagian besar orang lain yang mungkin juga lebih suka inisiatif untuk mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan pribadi seperti memberikan fasilitas gym dan piknik keluarga yang disponsori perusahaan. Nah, rata-rata kebanyakan orang yang lebih menyukai organisasi yang menyediakan dukungan untuk work-life balance. Sebuah studi juga menemukan bahwa calon karyawan, terutama wanita, lebih tertarik pada organisasi yang memiliki reputasi sebagai pendukung keseimbangan kerja kehidupan karyawan. Next slide. Selanjutnya ada mediation, termination, and layoffs atau mediasi dan terminasi atau layoff atau PHK. Nah, Departemen SDM sering menjadi pusat perhatian ketika peristiwa yang tidak menyenangkan seperti perselisihan, kinerja di bawah standar, dan kemudian layoff terjadi. Karyawan perlu dapat mempercayai profesionalitas Departemen SDM mereka untuk menjaga kerahasiaan yang sesuai dan perspektif yang seimbang. Manajer harus dapat mempercayai Departemen SDM juga untuk mengetahui hukum dan undang-undang dan mewakili perspektif perusahaan profesional. Departemen SDM juga harus terlatih dengan baik dalam teknik mediasi dan mengandalkan kebijakan perusahaan untuk mencari resolusi positif. Terkadang manajer SDM bagian internal dari proses pemutusan hubungan kerja ketika karyawan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan manajemen, proses pemutusan hubungan kerja tunduk pada serikat pekerja atau kontrak dan hukum yang dapat mengacaukan situasi. Misalnya di Spanyol, undang-undang perburuan secara tradisional melindungi pekerja yang lebih tua dengan hampir dijamin mendapatkan pekerjaan. Untuk karyawan yang keluar dari perusahaan, Departemen SDM seringkali menjadi perjanjian terakhir mereka saat keluar. Itu orang yang mereka terakhir jumpai saat keluar. Manajer SDM dengan demikian bertanggung jawab untuk meninggalkan kesan yang baik kepada karyawan ya, dan mengumpulkan masukan yang bermanfaat dari exit review ini. Tidak lebih benar ketika daripada organisasi memberhentikan karyawan yang di PHK dan karyawan yang menganggap proses PHK ditangani secara adil. Cenderung lebih banyak merekomendasikan perusahaan
pada orang lain ketika mereka diminta kembali bekerja. Karyawan yang bertahan dari PHK dan tetap bekerja di perusahaan juga dapat mengevaluasi keadilan proses layoff. Menurut penelitian lain, khususnya di negara individualistis, layoff organisasi yang mampu menunjukkan keadilan itu karena mungkin lebih mungkin untuk mewujudkan keuntungan finansial yang mereka harapkan. Singkatnya, peran SDM meningkat dalam organisasi di seluruh dunia dan top manajemen menyadari kepemimpinan sumber daya manusia diperlukan untuk menciptakan budaya dan hasil bisnis positif yang harus dipertahankan oleh perusahaan-perusahaan top kompetitif untuk stay kompetitif. Selanjutnya. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjutkan dengan sesi tanya jawab pada saat kelas nanti. Terima kasih.